kasih Tuhan. Saudara bagi benar. Amin. Dalam hidupku untuk kebaikanmu sepanjang kata terima kasih. Puji Tuhan. Saya beri judul khotbah saya hari ini, manusia lama lawan manusia baru. Dan di dalam pembacaan ini saya ada bagi menjadi tiga bagian. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 17 dulu. Kemarin kami semua baru dilantik, termasuk saya. Ya, Tuhan mengajar kepada kita bahwa kalau kita mau hidup baru, kita lepas semua kebiasaan kita. Kita mau berhidup, buang semua kehidupan kita yang lama. Ya, yang pertama, menang atas diri sendiri dulu. Kalau kita mau hidup baru, bagaimana kita mengalahkan ego kita? Bagaimana kita mengalahkan diri kita sendiri? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yang berdiri di sini juga harus mengalahkan ego saya. Dan Bapak Ibu, adik-adik saya, saudara semua tahu bagaimana saya. Di dalam keluarga saya tidak ada satu adik pun yang bisa melawan saya. Maaf, karena saya anak paling besar dan di keluarga Manyapori saya anak yang paling tua. Ada masalah, kalau sudah ribut, tunggu sudah, kakak datang dulu. Bagaimana caranya kita selesaikan. Dan itu saya. Tapi hari ini, saat ini, saya mau bilang bahwa saya harus mengalahkan ego saya. Jangan karena saya kakak, wah, semua barangku yang atur. Sampai aku ada yang laki-laki, sebenarnya kalau ikut turunan laki-laki yang besar itu Niko. Dia bilang, kok perempuan saya atur saya. Saya bilang, saya kakak. Tapi hari ini, Tuhan mengajar saya untuk meninggalkan ego saya. Ya, kita berperang. Berperang melawan diri sendiri. Banyak kali kita bisa mengalahkan orang lain, tetapi kita tidak bisa mengalahkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena ego kita. Ya, itu masih manusia lama. Ya, Bapak Ibu, itu masih manusia lama. Kalau manusia baru kita, nanti sebentar, itu masih lagi pelan. Ya, sebentar. Ini ada 3 bagian. Menang atas diri sendiri. Selama kita hidup, kita akan berjuang untuk melawan diri kita. Bagaimana saya harus tenang? Bagaimana saya harus memaafkan orang lain? Bagaimana saya tidak melawan saya punya istri? Bagaimana saya tidak lawan saya punya suami atau orang tua? Bagaimana saya tidak marah-marah saya punya anak-anak? Termasuk saya yang berdiri di depan Bapak Ibu. Tiap bulan kalau saya punya anak, saya tuh setelah kirim uang, saya harus telepon. Mana kamu punya uang yang kamu bilang? Itu ego. Sebenarnya kan kalau mau jadi manusia baru tuh diam berdoa, nanti anak kirim. Haleluya. Nah, itu bagaimana kita mau mengalahkan ego kita. Menang atas diri sendiri. Jadi menang dulu. Kita menang atas diri kita sendiri, baru kita bisa kalahkan orang lain. Kadang-kadang kita kalah orang dulu, saya punya nanti. Ya, ya Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, kita lanjut ke yang bagian kedua. Apa yang harus kita lakukan
agar bisa menang. Firman ini sudah tiap hari ya, tiap saat kita dengar. Apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa menang? Meninggalkan manusia lama kita. Ayat 17. Tadi sudah kita baca, sebab itu, saya baca ulang ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saya kira kita semua sudah mengenal Allah. Kita bukan tidak mengenal Allah, kita dari anak kecil, dari anak masih dalam kandungan kita sudah mengenal Allah. Karena kita semua orang Kristen dan kita sudah mengenal Allah. Ya. Jadi sekarang itu bagaimana supaya kita belajar atau apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menang. Meninggalkan manusia lama di ayat 17 tadi sudah saya baca. Kita didorong atau kita mau supaya bukan baju baru saja yang kita pakai. Tuhan mau supaya bukan kita beli baju baru saja, tapi sifat kita, kelakuan kita, karakter kita, hidup kita yang lama diperbarui. Ini paling utama. Saya berdiri sini, saya bicara buat diri saya sendiri dan buat teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang kemarin kami baru dilantik. Mari kita mau hidup baru, buang semua kelakuan lama kita. Amin. Kita mau maju, kita mau ikut Yesus. Ya, bukan saja kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita mau mengikut Yesus. Kita mau mengiring Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan Bapak Ibu Saudara yang punya masalah. Saya yang berdiri di sini, saya punya masalah paling banyak. Paling besar masalah saya. Tapi hari ini saya mau mengikut Yesus, saya mau mengiring Yesus. Dan itu kerinduan saya. Sudah lama, sudah 10 tahun saya mendapat gelar sarjana teologi, tapi saya tidak dipakai di jemaat saya. Saya berdoa terus, Tuhan, saya rindu melayani-Mu. Karena di jemaat di GKI harus punya jemaat, baru kita bisa dikasih gelar pendeta. Ya, saya kuliah itu guru, bukan pendeta. Tapi sama Bapak bilang, kau bukan guru, kau itu pendeta. Saya bilang, Bapak, saya guru, saya bukan pendeta. Jadi saya punya orang-orang kampung bilang, dia guru loh kakak. Bapak marah, dia temannya Kori marah. Tapi dia titel itu sarjana teologi, berarti dia pendeta. Saya bilang, amin, haleluya Bapak. Sekali waktu saya akan jadi pendeta. Dan itu janji. Ya, saya ingat Bapak saya bilang, kau harus jadi pendeta. Itu kemarin baru keluar dari mulut mama saya di tempat ini. Bahwa kau jadi pendeta itu karena Bapak punya kerinduan. Itu janji. Dan Bapak Ibu, bahasa kita adalah doa kita. Cepat atau lambat akan dijawab oleh Tuhan. Dan itu terjadi dalam keluarga kami, terjadi pada diri saya. Saya baru lahir, Bapak saya bilang, kau harus jadi pendeta. Lama sekali sampai saya semua tua ini, sudah lebih 50 tahun. Baru saya berdiri di sini sebagai pendeta. Puji Tuhan. Tuhan itu baik. Ya, kita didorong bukan saja memakai baju yang baru, tetapi juga hidup dengan cara yang baru. Sebab kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk mengikut Yesus. Dan keputusan kita untuk mengikut Yesus mempunyai konsekuensi. Ya, punya konsekuensi. Karena kalau kita mau mengikut Yesus berarti konsekuensinya adalah meninggalkan kebiasaan kita, meninggalkan hidup lama kita, dan kita mau maju terus untuk mengikut Yesus. Yang ketiga, mengenakan manusia baru. Ketiga saja, jangan banyak-banyak. Ya, mengenakan manusia baru itu yang ketiga, dan menggunakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran.
dan kudusan yang sesungguhnya. Ada di ayat 24. Kalau kita mau jadi orang baru, jadi manusia baru, berarti kita hidup menurut kehendak Bapa. Segala sesuatu kita minta dari Tuhan. Bapak Ibu, saya di sini tadi malam, saya punya ulu hati naik sampai saya bilang, Tuhan, jangan mempermalukan namamu, saya mau melayani. Kalau saya sakit besok saya tidak melayani. Sakit sampai pagi. Pagi saya belum bisa bangun. Jam 12 saya lihat sudah jam 12 mau berdoa tidak bisa. Dari tempat tidur saja saya angkat tangan, Tuhan, saya besok mau melayani. Pagi di Vega mari, gosok punya kayu putih di mama di belakang, di mama tidak terlalu sesak. Di Vega gosok sambil bilang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Agak enak, saya langsung mandi. Yang hari ini saya ada di sini. Saya percaya Tuhan mau supaya saya melayani Bapak Ibu Saudara di sini. Dan Tuhan mau saya memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya itu. Ya, kita lanjut. Ya, kita diciptakan menjadi manusia yang baru. Tuhan mau kita hidup sesuai kehendak Tuhan, menurut kehendak Tuhan, dan hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, kalau kita mau menang dari manusia lama, mau tidak mau kita harus membiasakan diri dengan cara-cara Allah dalam menyelesaikan sesuatu. Ya, kalau kita mau hidup baru ya berarti kita harus selalu tanya Tuhan. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara-saudara? Amin. Ya, kita harus berani berkata tidak. Kita harus berani berkata tidak untuk cara hidup yang lama. Dan selalu berkata ya dengan kehendak Allah. Sesuatu yang lama kita harus berani berkata tidak. Tapi kalau yang Tuhan punya, mari. Ya, kita berkata ya. Memang tidak mudah. Siapa yang bilang mudah mau ikut Yesus? Tadi Bapak Gembala baru bilang. Tidak gampang kita mau mengiring Tuhan. Ya. Tidak mudah kita mau melayani Tuhan. Tidak mudah untuk mewujudkannya, tetapi ingatlah, kita hanya dituntut untuk mengenakan pakaian yang baru. Kita hanya dituntut untuk mengenakan pakaian yang baru dalam arti menyediakan hidup baru di dalam Tuhan. Yang berarti Allah juga yang akan memampukan kita untuk menjadi atau menjalani kehidupan baru itu. Asal kita mau, ya asal kita mau serahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan, karena Dialah pemilik hidup kita. Amin. Ya, dan kemenangan akan Tuhan sediakan bagi setiap kita. Ya, kemenangan akan disediakan bagi setiap kita, Bapak Ibu dan saya, asal kita mau percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Mengandalkan Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Kemenangan akan Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Terus selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Gembala. Saudara masih mau mendengarkan firman? Amin. Luar biasa. Ya, baca ayat 17 tadi. Ya, haleluya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, di dalam Tuhan,
Jangan hidup lagi sama seperti Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. dengan pikirannya yang sia-sia. Ada amin? Ya. Saudara melihat situasi corona ini, orang sudah berjalan dengan pikiran yang sia-sia. Ya, ini jelas. Sebagai anak Tuhan harus simak ini secara baik-baik. Ya. Mereka sudah jalan dengan pikiran mereka yang penuh dengan kesia-siaan, sehingga menjerumuskan mereka ke dalam malapetaka yang satu kepada malapetaka yang lain. Dan sakit penyakit datang silih berganti, padahal bukan corona. Ya. Sehingga baju baru itu penting di dalam hidup ini. Kenakan yang baru selalu harus baru. Ya, harus baru. Ya. Supaya jangan kita jalan dengan orang bilang begini, oh hari ini saya jalan dengan baju persekutuan doa, kemeja persekutuan doa. Besok saya jalan dengan kemeja tim doa. Ya. Besok saya jalan dengan kemeja anak-anak Tuhan. Luar biasa. Kita pakai baju model-model itu. Kita jalan dalam hidup dan kehidupan ini. Kita bilang kita anak Tuhan yang hebat. Tapi tipenya jalan dengan kemeja-kemeja seperti itu. Hari ini ganti kemeja persekutuan doa. Besok ganti, oh kemeja gereja Kristen Nazaren. Besok ganti kemeja gereja Kristen Injili di tanah Papua. Besok ganti lagi kemeja gereja Kemah Injil di tanah Papua. Tapi coba buka kemeja itu dan baju semua Anda berdiri. Apa yang terjadi? Anda telancang. Oleh karena itu kehidupan baru itu penting di dalam hidup ini. Harus lahir baru. Dan lahir baru itu bukan hanya datang ditumpangkan tangan lahir baru, besok datang lagi tumpangkan tangan lahir baru. Tidak ada cerita seperti itu. Lahir baru itu satu kali tumpang tangan lahir baru. Pertahankan lahir baru itu sampai Tuhan panggil. Ini firman Allah tadi dari Efesus ya 4 ya. Saudara jangan main-main, ini firman Allah. Seruan firman Allah. Hambanya sudah selesai berbicara, tetapi firman ini terus harus mendengung di hari-hari hidup saudara dan saya. Supaya kita jangan jalan dengan orang Manado bilang itu pastel. Kau hanya jalan pastel saja. Hari ini pakai kemeja persekutuan doa. Hari ini jalan pakai kemeja tim doa. Ya. Hebat-hebatnya saudara berdoa. Tapi coba saudara buka baju itu. Lihat di cermin saudara. Tidakkah saudara telanjang di hadapan Allah? Oleh karena itu, pengenalan diri pribadi itu lebih penting. Itu yang harus lebih utama. Baru Anda dikenali oleh orang lain. Harus kenali diri pribadi. Siapa saya ini? Kalau saya dibentuk oleh Tuhan, mari hargai Tuhan yang membentuk saya dan saudara. Bukan saudara berkata, mama saya yang melahirkan saya kok. Untuk apa dengan Tuhan? Masa bodoh saja. Tidak. Selagi Anda masih bernafas dan hidup ini, menjadi orang yang tahu menghargai Tuhan dan mengucap syukur selalu kepada Dia. Karena hidup ini hanya sebatas nafas kehidupan yang milik pribadi daripada Allah. Oleh karena itu, mari kita jaga karunia yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara jangan berpikir bahwa saudara kemarin mengambil keputusan itu bukan karunia. Itu karunia yang dititipkan Roh Kudus bagi saya dan saudara. Ya. Karunia dengan talenta itu beda. Ingat saudara, kalau karunia dibuat oleh Roh Kudus, kalau talenta Anda bangun dalam diri pribadi Anda. Jadi jangan Anda menganggap bahwa karunia itu sama dengan talenta. Tidak. Talenta itu datang dari pribadi, tapi karunia itu datang dari Roh. Dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Bapak Arui hebat main keyboard. Tapi itu kalau bukan karunia, percuma, sia-sia.
kalau itu hanya sekedar talenta. Karena talenta itu akan habis dan terbatas. Tapi Roh Kudus tidak terbatas. Dia akan bekerja terus dalam karunia itu. Dimanapun saudara berada dan saya berada. Dia akan berkarya bagi saya dan saudara. Karena karunia itu datang dari Tuhan. Kalau talenta datang secara lahiriah bagi saya dan saudara. Oleh karena itu mari kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti jalan-jalannya Tuhan, mengerti pikirannya Allah, supaya kita terus dibaharui selalu. Memang benar, siapa yang tidak luput dari persoalan hidup? Ya. Tadi hambanya katakan judul firman Tuhannya apa? Manusia lama melawan manusia baru. Saya bikin judul baru lagi. Ya. Ikut Tuhan gampang susah. Gampang susah. Kenapa? Gampang saja hari ini saya ambil keputusan, gampang, enteng tau? Kemarin kita habiskan, enteng, iya tau? Tapi untuk melakukannya susah tau? Benar atau tidak? Susah. Ya. Tadi kan kesaksian di sini, iya tau? Kalau hari ini pergi lihat motor dan terbakar, datang ibadah. Amin? Susah. Tapi itulah ikut Tuhan. Jadi Tuhan bilang, setia dulu dengan saya, motor terbakar itu gampang. Ya kan? Ikut saya. Berikan waktu untuk saya dulu. Terima saya dulu. Sambut saya dulu. Aku yang membentukmu. Aku mengerti hatimu. Aku tahu siapa yang kau. Maka kesanalah aku perintahkan mereka. Percaya dalam nama Yesus. Oleh karena itu, dari Efesus tadi pasal 17 itu luar biasa untuk saya dan saudara. Mari kita tanggalkan seluruh kehidupan kita yang penuh dengan kesia-siaan ini. Saya mau kasih tahu kepada saudara, pekerjaan yang saudara sedang kerjakan di kantor dimanapun, jangan saudara pikir hasil usaha saudara, tidak. Semua datang dari keberkatan Tuhan. Oleh karena itu, harus menghargai Tuhan lebih dari segala, supaya Anda diberkati terus di dalam tugas dan pekerjaan dan pelayanan saudara. Siapapun saudara, jangan coba-coba beranjak dari relnya Tuhan, karena saudara akan tergelincir. Dan ketika saudara tergelincir, susah untuk saudara berdiri kembali. Saudara membutuhkan pertolongan orang lain, terlebih daripada itu Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan tadi berbicara, walaupun singkat hanya 3 bagian, tetapi 3 bagian itu dapat kita laksanakan dalam hari-hari hidup kita. Dapat kita lakukan dalam pengikutan kita. Oleh karena itu tadi saya berikan judul gampang susah. Atau susah gampang. Ya. Jadi jangan main-main dengan tabisan. Tabisan itu mahal. Ya, tabisan itu mahal. Pekerjaan di rumah Tuhan, di ladangnya Tuhan, di kebun anggurnya Tuhan tidak sama dengan pekerjaan di biro pemerintahan. Hari ini Anda melalai silakan. Tapi dengan Tuhan, hari ini Anda melalai diperhitungkan oleh Tuhan. Oleh karena itu mari setia dengan Tuhan. Setia dengan Tuhan. Bawa hidup ini di dalam pengelolaan gereja Tuhan. Setia dengan doa-doa saudara di rumah. Pujian dan penyembahan selalu harus naik. Supaya apa yang ada di tabernakel itu, pelita itu jangan redup 7 kaki dia itu. Jangan di antara 7 pelita itu ada 3 dan yang 4 yang suram. Tapi semua harus menyala dengan terang benderang. Maka ketika saudara melakukan itu, saudara juga harus rela berkorban untuk mengingat bagiannya Tuhan. Kembalikan dulu apa yang Tuhan punya, maka Tuhan akan kembalikan apa yang menjadi hak saudara di dalam pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab dan pelayanan saudara. Oleh karena itu firman ini sangat berkaitan semua dengan apa yang
ada dalam hari-hari hidup saya dan saudara. Mari kita menjadi orang-orang baru yang lahir baru, supaya ketika kita berjalan di dalam hari-hari hidup kita di minggu yang baru, percaya kita akan menemukan keberkatan-keberkatan yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara di dalam pengikutan kita akan Tuhan. Oleh karena itu, mari bersandarlah dan berpengharapanlah kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa saudara harus takut, saudara harus bimbang, saudara harus ragu? Tadi hambanya katakan bahwa anaknya kasih mungkin bukan waktunya Tuhan untuk sampai ke sana. Tapi percaya, siapakah manusia yang mengerti pikiran Tuhan? Tidak ada. Amin. Tapi Tuhan sangat mengenal siapa saya dan saudara. Ingat itu baik-baik. Kita tidak mengerti pikirannya Tuhan, tapi Tuhan mengerti siapa saya dan saudara. Oleh karena itu, bawalah seluruh pergumulan hidupmu kepadanya, maka Dia yang akan menyelesaikan. Oleh karena itu, kalau tadi motor orang tua dibakar, firman bilang, pembalasan adalah hakku. Serahkan itu sama Tuhan, Dia yang akan membalas. Percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebagai anak Tuhan, mari kita belajar mengerti jalan-jalan yang ada di dalam firman Tuhan. Kita tidak pakai pikiran kita sendiri, supaya kita mengerti maksud dan rencana daripada Allah itu bagi saya dan saudara. Saya percaya anak-anak Tuhan dalam jemaat ini akan diberkati Tuhan. Nyoman dengan pergumulannya, Balu dengan pergumulan, anak-anak muda yang lain dengan cita-cita masa depannya, Tuhan akan menjawab bagi semua. Yang penting setia duduk, setia di bawah kaki Tuhan. Maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percaya dalam nama Yesus. Firman yang hari ini kita dengar memberikan teladan kepada kita, dorongan dan pelajaran kepada kita untuk terus kita maju di dalam Tuhan, setia dengan Tuhan, bergaul karib dengan Dia. Maka percaya janjinya ya dan amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya tibahkan sampai di sini merupakan firman Tuhan kelanjutan daripada untuk menambah daripada hamba yang sudah berbicara bagi kami. Terlebih daripada itu, Tuhan sendiri yang hadir di tempat ini dan berkata-kata bagi saya dan saudara. Percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita nyatakan dalam hidup kita menjadi manusia baru yang selalu mau mengalami pembaharuan dalam hidup. Di dalam pengikutan kita akan Tuhan, selalu setia di dalam doa-doa, baik di rumah, di dalam persekutuan, dan di dalam ibadah secara bergereja. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Amin. Tuhan berkata bahwa harus menjadi manusia yang baru. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus berarti firman Tuhan di hari ini, di siang hari ini, untuk jemaat Petra 5 di hari ini, untuk menjadi manusia yang baru dan tinggalkan manusia yang lama. Terima kasih Bapa di sorga buat firman yang luar biasa bagi kami. Biarlah firman yang sudah ditaburkan oleh kedua hamba-Mu ini tinggal di hati-hati kami dan menjadi subur dan berbuah-buah roh di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, biarlah firman yang sudah ditaburkan ini dimeteraikan oleh Bapa di surga di dalam Roh Kudus, di dalam hati-hati kami, di dalam hidup dan kehidupan kami pribadi, bahkan keluarga kami, atau di mana saja kami berada, untuk menjadi berkat dan kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Firman Tuhan yang luar biasa ini jatuh di hati kami dan tinggal untuk selama-lamanya di dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Allah Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Semua yang berkata amin. Haleluya. Hargai orang ibadah. Ya, Roh Kudus ada di tempat ini.
Ya, negara ini negara perketuhanan yang Maha Esa, negara Pancasilais. Kami warga negara mempunyai hak beribadah, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya, jangan karena corona dibatasi dengan segala macam. Saya yang bertanggung jawab atas jemaat saya. Terlebih daripada itu Tuhan yang kita sembah. Siapapun Allah saudara, Allah sudah ada, silakan menyembah Allah saudara. Puji nama Tuhan. Republik ini punya undang-undang, bukan peraturan pemerintah. Kami sekolah semua belajar undang-undang. Ya. Saudara siapapun tidak punya hak membatasi orang beribadah kepada Tuhan. Yesus lebih dahsyat dari semua. Puji nama Tuhan. Kita akan memberi untuk Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Bersorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Saranku adalah ciptaan baru bagi kita, keselamatan nyata ada tutup. Kita memuji Tuhan, tak ada tutup. Tak ada tutup. Kita memuji Tuhan. Haleluya. 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 Saudara, saya harus menang di dalam Yesus. Bukan corona menjadi penghambat. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang dengan keberkatan Tuhan. Terima kasih untuk semua puji-pujian, kesaksian, firman-Mu sampai kepada kolektif. Biarlah semua ini menjadi dupa yang harum di hadapan Mesbah. Memberkati setiap kami yang ada. Keluarga Manemi Yaristo Tuhan berkati. Keluarga Ibu Ohi Yaristo Tuhan berkati. Keluarga Luboba Maniakori Tuhan berkati. Keluarga Maniakori Afar Tuhan berkati. Keluarga Afar Devega Tuhan Engkau berkati. Keluarga Fabian Fo Tuhan berkati. Keluarga Soe Engkau Tuhan berkati. Hamba pribadi, istri kekasih dan anak-anak Tuhan berkati. Keluarga Maniakori Semon Tuhan berkati. Keluarga Arui Bekawai Tuhan berkati. Putri dan Christine Tuhan berkati. Ada pemuda muda dalam jemaat kami Tuhan berkati. Banu, Nyoman, Nason, Ruth, Esther, Glenn Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Mereka yang membutuhkan masa depan, cita-cita yang masih mereka gumuli, mari Tuhan Engkau jawab. Engkau sumber jawaban yang pasti bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kesehatan, kekuatan Engkau berikan bagi kami semua yang hadir, bahkan yang tidak sempat hadir di hari ini Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Bapak Manemi, Nenek Fau, Nenek Maniakori, Nenek Ibu, Tuhan memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan.
Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang bimbang dan ragu Tuhan angkat kebimbangan dan keraguan mereka. Yang dalam usaha, pekerjaan, tugas, dan pelayanan Tuhan memberkati di minggu yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hamba-Mu Bapak Rid Ohe Tuhan berkati. Di dalam pelayanan misi-misi baru ke depan Tuhan campur tangan buka jalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Obed Mei Gracia Tuhan berkati. Yosef Noni dan Alora Tuhan berkati. Bapak Krisnu Boba Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami ingat keluarga Romere di Supiori, Titi di Timika, Dalei dan istri kekasih di Koya, Ewis di Lok 9 bersama istri dan anak-anak Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan. Nah karena kekasih hamba yang ada di Wamena, yang ada di Biak Tuhan berkati. Andika dan Oslim, Ella dan Sikil Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami berdoa untuk Gereja Kristen Nazarene Sentana Papua, Indonesia, bahkan internasional Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Ibadah syukur di tanggal 8 sudah berlangsung dengan baik. Kami percaya itu semua karena campur tangan Tuhan. Kekasih-kekasihku, marilah kita pulang ke dalam lingkungan di mana kita berada di minggu yang baru, di dalam tugas dan aktivitas kita masing-masing, di dalam usaha dan pekerjaan dan pelayanan kita masing-masing. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah istri kekasihmu, diberkatilah suami kekasihmu, diberkatilah anak-anak kekasihmu, diberkatilah saudara-saudari kekasihmu, diberkatilah orang tua kekasihmu, dan diberkatilah engkau di lingkungan pelayanan, tugas dan aktivitas dan usahamu, dan diberkatilah seluruh perusahaan-perusahaanmu, dan diberkatilah engkau di lumbung-lumbung pelayanan dan pekerjaanmu, dan diberkatilah engkau di lingkungan di mana engkau berada. Dan biarlah berkat kasih karunia-Nya daripada Allah Bapa di sorga, cinta yang manis di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan bersama Roh-Nya yang kudus, menyertai saya dan saudara mulai saat ini, terus kekal sampai Tuhan datang menjemput akan saleh-salehnya. Amin. Silakan dulu kembali ambil waktu mengucap syukur kepada Tuhan.